Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pada hari Sabat ini. Salam. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sehat, kuat dan semangat di dalam Tuhan. Demikian juga kami sapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah online. Dan pada pagi hari ini kita bersama-sama akan memulai ibadah online Gereja Kristen Injili Nusantara Madiun. Namun sebelumnya kami mohon untuk saat teduh sejenak agar hadirat Tuhan turun atas kehidupan kita. Saat teduh mulai. Amin. Kami mohon Ibu Pendeta Misia untuk memimpin doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami pada pagi hari ini, hari Sabat ini Tuhan, kami mau datang menyembah, mengagungkan Raja di atas segala raja. Namun sebelumnya Tuhan berkenan mengampuni setiap kesalahan kami. Jam-jam yang sudah kami lewati, kami menyadari ada banyak kekurangan di dalam diri kami. Oleh sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, kami mohon belas kasih Tuhan untuk Tuhan mengampuni setiap kami yang hadir, sehingga kami boleh dilayakkan untuk memberikan penghormatan, penyembahan, pengagungan kepada Raja di atas segala raja. Kami mohon Roh Kudus menguasai kami. Kami mohon Engkau sterilkan ruangan ini dari segala bentuk kuasa kegelapan dan juga segala bentuk virus. Tuhan, Engkau akan bersihkan sehingga ruangan ini disterilkan oleh Tuhan. Dan Tuhan yang akan hadir bersama kami beracara di dalam ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, bahwa pertolongan di dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari pihak Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menaungi dan memberkati ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih Ibu Pendeta Misia dalam doa pembukaan pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat datang yang baru datang di dalam pada ini. Dan saya ingin percaya semuanya diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan berdiri, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai perjalanan, membawa ke sungai-Mu Tuhan. Hidupku rebut rasa Tuhan, rindu Tuhan. Yang aku sekarang penuhi kami hidupku. Hanya Engkau yang kuriku, cara hidupku Tuhan. Sekarang Tuhan,
penuhi langit hidupku. Hatiku bagai tanah besar, merindukan zaman Roh Suci. Bagai perjalanan ku bawa ke surga Tuhan. Ingin putraku kesentuhan air hidup Tuhan. Haleluya, sekarang penuhi hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, yang mana hidupku Tuhan. Aku sekarang penuhi hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, yang mana hidupku Tuhan. Hidupku Tuhan sejamana, dalam hidupku Tuhan. Mari segera kita menyembah. Haleluya. Kami percaya pada Tuhan, karena kuasa-Mu dalam percaya. Engkau ingatkan kembali kepada Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau menguasai kami. Yesus, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya. Sembah Yesus, yang patut kami sembah. Sembah Dia. Hari ini ada di hati saya besar. Saya tidak ada di dalam hidup. Bapak kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang luar biasa. Pada kesempatan kami pada pagi hari ini, seluruh sidang jemaat-Mu bisa berhimpun kembali di dalam persekutuan ibadah hari Sabat ini Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih dan kemurahan-Mu
karena kebaikan-Mu, karena Engkau yang senantiasa peduli dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati saudara kami yang ada di rumah juga Tuhan. Bila mereka juga mengikuti pada online ini dengan baik, kuasa Roh Kudus-Mu menjamahnya di sana, kuasa Roh Kudus-Mu membimbingnya di sana, untuk senantiasa rindu akan Engkau. Berikanlah hati kami untuk haus dan lapar firman-Mu, supaya kuasa-Mu disampaikan, firman-Mu diberitakan, firman-Mu diberitakan Tuhan, dan setiap orang bisa menerimanya dan bertumbuh dengan baik dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih kami ucap syukur. Sudah beberapa hari kami, oh Tuhan, tidak bertatap muka, tetap pada pagi hari ini Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, Tuhan tuntun kami, Tuhan buka gereja ini kembali, kita ibadah bersama-sama Tuhan. Berkati kami yang hadir Tuhan, berkati kami, kami ucap syukur. Kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, terima kekuatan iman kepada Tuhan, semakin hari semakin setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau ada tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan silakan dulu kembali. Bapak Ibu, kita akan kembali memuji Tuhan. Ketika hati kita telah disakiti, apa yang Bapak Ibu lakukan? Saudara apa? Mengampuni. Pengampunan itu harus kita lepaskan. Ketika kita sakit baik sakit sahabat kita mati, kita harus mengampuni. Hari sakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku dari hati ini, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni, bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Sekali lagi sudah kita puji. Ketika hatiku telah disakiti, akanku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku dari hati, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni kami, tak mampu mengampuni, bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni, bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Bapak, ajari kami mengampuni kepada setiap orang yang bersama kami, sebagaimana Bapa mengampuni kami ya Tuhan. Jadi sebagai pada pagi hari ini kami percaya dari setiap dosa-dosa kami yang kelam, bagaimanapun Tuhan tetap mengampuni kami. Demikian juga ajari kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan atas setiap pujian dan penyembahan kami kepada Engkau. Ialah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan bersama kami. Haleluya, katakan amin. Kami minta bangkit berdiri, kita akan memuji dengan sukacita wajah kita, dengan sukacita. Kita akan memuji nama Tuhan dengan sukacita, dengan sukacita. Nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada kira. Aku tak dapat betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Saudara yang terkasih, jiwa kita itu berharga di mata Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah menebus dosa kita. Seharusnya kalau kita tidak percaya kepada Yesus, kita dihukum. Tetapi oleh karena kita percaya Yesus, kita ditebus dosa kita menjadi selamat. Setiap orang di dunia ini ingin selamat. Ya, oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan Yesus. Karena keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Setiap orang yang belum percaya kepada Yesus masih ragu-ragu, ya masih ragu-ragu, bimbang, masih meraba-raba. Tetapi saudara dan saya sudah percaya Yesus, ada kepastian. Amin. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya. Kita akan siapkan hati kita akan memuji nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.
firman-Mu itu yang berkuasa. Dan ku sujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah Tuhan mengahiku seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa mengubah setiap hati. Firman-Mu yang tegakkan pisahanku terjatuh, bukanlah perjalananmu dengan baik. Haus akan firman-Mu. Dan ku bersyukur hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Kepada firman Tuhan yang bisa menyampaikan, Tuhan pada hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu. Yang berkuasa mengubah setiap hati. Firman-Mu yang terang pisahanku terjatuh, bukanlah perjalananmu dengan baik. Tuhanku, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Bersatu di dalam doa. Inilah hati kami ya Tuhan. Kami haus akan firman Tuhan. Karena firman-Mu itu punya kuasa yang maha dahsyat untuk mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Bahkan
Firman-Mu sanggup melakukan perkara-perkara ajaib yang tidak mampu kami lakukan. Engkau sanggup melakukannya, karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Dalam pada pagi hari ini Tuhan akan isi berjalan hati kami dengan kebenaran firman Tuhan, supaya hari-hari yang ada di depan kami boleh dengan optimis berjalan bersama dengan Engkau. Bahkan kami menjadi orang-orang yang taat kepada Engkau di ujung akhir zaman ini, sehingga ketika Engkau datang kedua kali, kami berkenan untuk dijemput oleh Tuhan, dan kami boleh terangkat di awan-awan bertemu muka dengan Tuhan, dan kami boleh memperoleh kerajaan surga yang Tuhan janjikan kepada kami. Biarlah yang hadir pada pagi hari ini Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Saudari kami yang mungkin mengikuti secara online di Facebook, Tuhan juga akan berkati. Kami serahkan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam satu nama Yesus Allah kami yang ajaib. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Ya, saya sudah kangen dengan Bapak Ibu semua. Apalagi saya harus diisolasi. Walaupun saya ya positif, tapi karena Pak Misael positif, sehingga kami sekeluarga harus diisolasi, tinggal di rumah, ya seperti itu ya. Pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kasih-Nya saja sehingga Pak Misael bisa sembuh dari COVID-19. Ya, karena beberapa waktu yang lalu Pak Misael sudah putus asa, bahkan sudah pamit dengan saya dan Abed, pamit untuk meninggal gitu ya, karena sudah tidak sanggup untuk pernafasannya yang sangat sesak seperti itu. Dan saya katakan ketika di rumah, kok Papa seperti itu, saya bilang gitu. Lah gimana saya itu down karena setiap hari orang itu meninggal. Bahkan orang yang baru datang masih muda itu nangis jerit-jerit terus perangkat jemput, terus diam, kemudian perawatnya datang tidak bergerak meninggal seperti itu. Jadi mungkin ini sebentar saya mungkin gitu jadi batinnya gitu ya. Tapi bersyukur ketika kami mensupport gitu, kemudian ada semangat. Itu kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kami berterima kasih kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan semua teman-teman dari Sabang sampai Merauke, karena kami juga ngasih tahu kepada mereka untuk bantu dalam doa dan puasa. Doa itu luar biasa Bapak Ibu. Kami berterima kasih untuk kekompakan Bapak Ibu yang terus berdoa untuk Pak Misael dan kami sekeluarga, yang mana pada waktu kami dinyatakan saya negatif, Abed negatif hasil swabnya, ternyata Alicia positif. Waduh, ini pekerjaan pergumulan lagi gitu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan juga tolong. Pada akhirnya 5 hari kemudian cek di lab, ternyata Tuhan sudah berkati Alicia sehingga negatif dan boleh kembali ke kampus, karena di akhir Januari sebenarnya sudah masuk sudah akreditasi ya. Tapi kemudian pihak kampus memberikan kelonggaran karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kembali ke kampus karena masih positif. Bapak Ibu, sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Ada banyak pelajaran yang berharga. Kalau kami bersaksi mungkin satu jam tak cukup ya. Tapi kami mau mengucap syukur kepada Tuhan dan sangat berterima kasih kepada seluruh sidang jemaat, baik doa-doa panjenengan sedoyo ya, maupun dana ya toh, kemudian support dan sebagainya gitu ya. Dan saya juga berterima kasih kepada warga Jalan Melati yang begitu setia kepada kami. Ya, kebanyakan orang kena COVID itu dikucilkan, tapi kami tidak dikucilkan. Mereka itu setiap hari itu memberikan belanja itu. Belanja bukan hanya sayur aja. Ada ayamnya, ada bandengnya, ada tahunya, ada tempenya, ada sayur, ada buah. Itu dicantumkan di situ. Ya, itu dari warga RT 1. Kemudian saya di grup, terima kasih kenapa memberinya terlalu banyak sampai karena kebanyakan nggak bisa termasak. Saya bilang tolong hari ini dikurangi seperti itu. Saya percaya itu bukan karena kami jadi RT, tapi itu semua karena gerakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Ada jemaat yang setia memberikan setiap hari makanan, ya dikasih nasi, ya. Ada yang sebagian dipakai Tuhan untuk intak-intik wirawiri sini
rumah sakit karena harus ngirim ke Pak Misael obat-obat herbal dan sebagainya ya. Jadi semuanya dipakai Tuhan luar biasa. Ada yang berdoa di rumah dengan setia, ada yang ngirim makanan dengan setia setiap hari, ada yang bagian intak-intik itu tadi. Jadi Bapak Ibu saya itu terhibur gitu, waduh Tuhan terima kasih banyak ya. Terus lingkungan yang begitu memberikan support kepada kami ya. Mereka selalu katakan di grup, Bu semangat, semangat pasti Bapak sembuh ya, semangat supaya Ibu nanti sesuatu yang negatif ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi sangat menguatkan kami di saat kami isolasi. Tuhan menolong kami luar biasa ya. Jadi saat Pak Misael di rumah sakit kritis, Abed pun di rumah itu panasnya terus 37,1, 37,2, 37,4 sampai saya panik gitu. Ini gimana ini kalau dibawa ke rumah sakit mesti langsung diisolasi. Ya, kemudian kami kasih paracetamol, saya berdoa semalam nggak tidur, saya lemes gitu ya. Saya pakai masker double gitu. Kemudian puji Tuhan ya, jam 7 kasih paracetamol, jam 10 malam itu keringetnya bobios kayak orang mandi. Kemudian saya bangunkan, Dek, ganti baju, kamu sudah disembuhkan oleh Tuhan, puji Tuhan ya. Jadi kalau misalnya Abed positif, Pak misalnya positif, waduh saya mumet gitu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan sembuhkan Abed ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini namanya ujian Bapak Ibu ya. Jadi kita ini memang diuji. Tuhan itu bukan mencobai tapi menguji kita. Dengan tujuan apa? Tuhan mau melihat, memperlihatkan kuasanya, penyertaannya yang ajaib kepada kita. Jadi dalam masa pandemi ini anak-anak yang masih sekolah atau kuliah, ada waktunya mereka harus mengikuti ujian, betul ya? Ya kemarin ikut ujian selama beberapa hari itu ujian online itu ya, dan dikasih waktu. Jadi walaupun di rumah kasih waktu batasnya, kalau waktunya sudah siap belum selesai mengerjakan ujian ya sudah ya, seperti itu ya. Jadi mah aku kok diberi media apa enggak mah, karena ujiannya olahraga segala macam gitu ya. Ya wis berdoa aja deh sambil itu. Jadi Tuhan tidak ada remedi seperti itu ya. Jadi harus mengikuti ujian supaya apa? Supaya naik tingkat Bapak Ibu. Demikian juga hidup kita. Ya, kita ini sebagai murid Tuhan Yesus, betul ya? Nah, sebagai murid, ya itu salah satunya kita harus mengikuti ujian. Kita nggak bisa kok, sudah Pak saya nggak mau ikut ujian, ya nggak naik kelas, ya tetap tinggal kelas saja. Kalau kita nggak mau ikut ujian, supaya kita bisa naik ujian ke level yang lebih tinggi, maka syaratnya harus mengikuti ujian. Mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ya. Nah, ujian setiap orang berbeda-beda sesuai dengan kelasnya, ya, sesuai dengan kadar rohani kita, ya. Dan apa sih tujuan ujian itu? Supaya kita menjadi orang yang lebih baik, gitu ya. Naik tingkat, lebih baik seperti itu. Karena memang pada akhirnya kita ini akan menuju kepada kesempurnaan gitu. Selama di dunia ini kita diproses oleh Tuhan terus-menerus dengan caranya yang ajaib. Ya, salah satu yang sudah kami lewati adalah Pak Misael kena COVID. Itu bagi kami ini pukulan yang berat. Ya saya ketika Pak Misael dinyatakan positif gitu, waduh saya shock gitu ya. Apalagi kemudian hari yang saya video call bisa tidur Pak, nggak bisa tidur sama sekali. Waduh, iya. Padahal Pak Misael kalau sudah kena bantal langsung ngorok. Itu 2 hari nggak bisa tidur. Ternyata semua orang kena COVID itu susah tidur. Ya, Bapak Ibu mau saya kasih tip ya, untuk pencegahan, tolong Bapak Ibu itu makan bawang putih, ya. Karena nanti kalau Bapak Ibu makan bawang putih, saya membaca di berbagai media itu untuk ketahanan tubuh kita. Ya. Jadi kalau misalnya ada virus flu, virus COVID, ya masuk, tetapi mati. Gitu. Saya ini tidur sama Pak Misael, tapi kenapa saya negatif? Ternyata memang sebelumnya saya ini makan bawang gitu. Bawang putih itu tak makan sama saya, pagi, siang, sore. Rasanya tidak enak, kayak terbakar di mulut. Wah pokoknya tidak enak, kayak mau muntah. Tapi tak muangkan aja, karena apa? Saya menjaga lapak. Kalau sampai saya kena COVID, lapaknya bisa ditutup seperti itu. Ya, orang mungkin nggak mau beli di situ. Oh iya itu Bu Misi kena COVID seperti itu.
Nah untuk pencegahan itu saya makan itu bawang itu sama jahe. Jahe nggak saya bikin apa namanya? Ini wedang jahe enggak, ya. Saya kupas, saya bersihkan, saya setiap hari itu bawa jahe itu 1 kilo habis itu. Mulai pagi sampai selesai lapak itu. Sedikit tak remus, tak sesepil itu, gak enak memang. Tapi demi kesehatan saya maulah Pak misalnya itu tidak mau. Pak ini pencegahan loh, Bapak sering pergi kemana-mana. Murah enak kok gitu. Ya, kok enak belas. Ya memang gak enak saya bilang gitu. Ya, jadi Bapak Ibu yang bagian kita adalah melakukan yang menjadi bagian kita. Bagian Tuhan adalah mensingkirkan virus dari kehidupan kita. Tapi ini kalau Tuhan izinkan memang saya tidak menyalahkan saya. Tapi kalau mau Tuhan izinkan memang Tuhan sedang punya rencana untuk mengerjakan kehidupan keluarga kami. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Lalu bagaimana kita sebagai anak Tuhan menyikapi namanya ujian kalau ujian itu datang? Kan ujian datang itu udah dikasih tahu. Ya kalau anak sekolah itu kalau UTS dikasih tahu, betul nggak? Ya kalau UTS ujian tengah semester, ujian akhir semester dikasih tahu. Tetapi kalau ujian harian kadang-kadang gurunya itu nggak kasih tahu, betul nggak? Ya kadang-kadang ada gurunya bilang, anak-anak ambil kertas kita ujian hari ini, kan gitu. Waduh, nggak dikasih tahu, wah kita dapat seperti itu. Nah ujian dari Tuhan itu tidak pernah dikasih tahu, ujuk-ujuk datang seperti itu. Nah bagaimana menyikapi ujian ketika ujian datang? Mari kita akan melihat di dalam 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4. Jadi nanti ada 4 sikap Bapak Ibu. Sikap yang pertama di 1 Petrus pasal 4 ayat ke-12. 1 Petrus belakang ya 1 Petrus ini. Kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi yang pertama, kita tidak boleh heran. Jangan heran kalau ada ujian. Orang Jawa bilang jangan gumun, ya. Ya, kalau kita sedang diuji oleh Tuhan, jangan gumun, jangan heran. Ya, apabila adanya api siksaan datang, kita tidak boleh heran. Ya, jadi tidak boleh heran, tidak boleh gumun. Ya, disuruh biasa saja menghadapi, karena memang ini sedang ujian seperti itu. Di dalam kitab Perjanjian Lama kita belajar dari Daniel, bagaimana Daniel harus berhadapan dengan singa. Sadrak Mesak harus dibuang di dapur api, ya diuji gitu ya. Tetapi satu hal yang Tuhan lakukan di sana, Tuhan tidak pernah biarkan anak-anaknya yang diuji itu kemudian jatuh tergeletak, tetapi mesti ada pertolongan. Ya, Paulus bagaimana dia melayani Tuhan, keluar masuk penjara karena pelayanan Tuhan, pelayanan pemberitaan Injil. Kemudian Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos, sebelum dibuang di Pulau Patmos itu digoreng, tapi tidak mati. Ya, bayangkan ini, Yohanes itu digoreng, tapi tidak mati. Ya, kemudian setelah digoreng dibuang ke Pulau Patmos. Di Pulau Patmos itu tidak ada siapapun di sana, hanya hutan belantara. Harapannya supaya Yohanes mati, tapi di sana malah ketemu dengan Tuhan. Dan akhirnya Yohanes dibawa ke surga untuk melihat surga, untuk melihat neraka. Dan kemudian apa yang dia lihat, penglihatan secara roh bersama dengan Tuhan, supaya ditulis, akhirnya ditulis di dalam kitab Wahyu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi mengapa kita tidak boleh heran? Ya, karena melalui ujian itu Tuhan mau menyatakan kuasanya. Ya. Jadi melalui ujian itu Tuhan tuh mau menyatakan kuasanya. Ya. Bagaimana bangsa Israel kok dibawa muter-muter sampai 40 hari di padang gurun. Padahal 40 tahun di padang gurun. Kemudian padahal itu kalau lewat jalan pintas bisa. Kenapa nggak lewat jalan pintas? Kalau lewat padang gurun lama banget gitu ya. Karena Tuhan ingin menyatakan kuasanya. Akhirnya di padang gurun itu ketika kehausan Tuhan bisa buat mata air di gunung batu.
Seperti itu. Ya kadang kita ini nggak mengerti ya, ketika kita diuji Tuhan berat sekali gitu ya. Kadang kita ngeluh, kadang kita waduh Tuhan gitu ya. Ya seperti itu. Itu yang saya alami. Tetapi ketika dengan perjalanan waktu kita merenung apa sih rencana Tuhan. Ternyata ada rencana Tuhan yang banyak sekali Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Jadi kalau kita diuji jangan heran ya Bapak Ibu, jangan gugur ya. Ya, sikap kita biasa saja, kemudian kita akan menanti apa sih yang akan Tuhan kerjakan, akan Tuhan kasih kepada saya kok saya diuji. Pasti di balik itu ada berkat, bukan celaka Bapak Ibu. Ujian diberikan dengan tujuan kita akan diberkati, mengalami kuasanya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Sikap kita ketika kita diuji yang kedua adalah kita disuruh bersukacita. Bersukacitalah, ini perintahnya. Jadi sikap kita ketika kita diuji oleh Tuhan, maka Tuhan katakan bersukacitalah. Kadang bertentangan. Loh, mengalami sakit parah ini kok bersukacita. Mengalami persoalan bertubi-tubi kok suruh bersukacita. Ini firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, Tuhan katakan hati yang gembira adalah makanya dalam masa COVID ini Bapak Ibu, hati kita harus bersukacita supaya kita tetap sehat. Amin. Karena imun itu yang akan melawan virus corona. Ya. Jadi kemarin saya rasa-rasa dengan Bu Susi, ngerasanya Mbak Soke ini. Mbak Soke itu sudah sepuh ya. Ya, tapi tahes, tahu tahes itu. Sehat ya. Apa Bu Susi gitu ya Bu. Ya. Padahal saya itu ya kapan hari ya gerges katanya gitu. Saya rotok peti tidak kena COVID gitu. Tapi Mbak Soke itu ya sehat pada merawat orang sakit, merawat Pak Bambang, Bu Bambang. Terus saya bilang gini, jawabannya gini, Mbak Soke gak mikir abot-abot, hati ini seneng aja. Saya bilang, iya ya Bu, iya. Ya, Bapak Ibu, hati yang gembira adalah obat. Saya itu yang mikir batin ya, Mbak Soke ini usianya udah sepuh, merawat orang sakit, ya kan? Bukan hanya mengerjakan pekerjaan rumah di Pak Bambang, harus melayani orang sakit, dua-duanya sakit, tapi sampai hari ini bisa sehat itu sebuah kemurahan Tuhan. Ya, hati yang gembira adalah obat. Bersukacitalah, tidak boleh sedih, tidak boleh nelongso, tidak boleh mengeluh. Ketika diuji oleh Tuhan kita tetap bersukacita, kita tetap tersenyum, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena di balik ujian itu ada sesuatu yang indah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jadi dikatakan di sana alasannya kenapa kita harus bersukacita. Ya. Karena pada waktu Allah menyatakan kemuliaannya, ya. Jadi kalau kita ini pandai bersukacita, pandai bersyukur dalam hidup kita ketika numpang di dunia, nanti ketika Yesus menyatakan kemuliaannya itu di mana Bapak Ibu? Di surga. Dunia ini sudah akhir, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di surga. Maka orang-orang yang pandai bersyukur, pandai bersukacita dalam menghadapi ujian, ya, tidak mengeluh, tidak menggerutu, tidak ngomel, tidak nyalakan si A si B, tidak nyalakan Tuhan, maka Tuhan akan kasih upah. Apa? Kita akan bersama-sama dengan Tuhan menikmati kegembiraan, sukacita di dalam kerajaan surga. Ternyata apa yang kita lakukan di bumi akan terjadi di kekekalan. Kalau kita taat dengan firman Tuhan, kita juga akan masuk di dalam kekekalan, yaitu surga kekal. Ini loh Bapak Ibu, yang kita kerjakan di dunia akan berdampak di dalam kekekalan. Kalau kita ngomel-ngomel, gerutu, mengeluh, menyalahkan, kira-kira kemana arahnya Bapak Ibu? Surga apa neraka? Neraka. Makanya Tuhan katakan, kalau kamu diuji, kamu bersyukur, bersukacita, karena nanti ketika saya menyatakan kemuliaanku, katanya Tuhan, kamu akan ikut bergembira, bersukacita bersama aku. Nah, Tuhan kan tempatnya di surga. Ternyata
hal yang sepele itu berdampak pada kekekalan. Kadang kita tidak sadar itu. Oleh sebab itu, kalau hari-hari kemarin ketika kita diizinkan oleh Tuhan, ya, soalnya tidak sembuh-sembuh, rasa ngelokso, ya, rasa ngeluh, rasa sedih, tetap bersukacita, tetap bersyukur karena ini bagian yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kita untuk memproses hidup kita sejauh mana kita cinta Tuhan, sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Ya, apakah kita mau menerima yang baik saja? Katanya Ayub ya, ketika istrinya bilang, kamu kan sudah borokan seperti ini, harta benda kita habis, anak kita mati. Sudah, kamu gak usah menyembah Tuhan, mati saja kamu. Kemudian Ayub bilang, hai kamu jangan hanya mau menerima yang baik saja. Ya. Ayub katakan seperti itu. Kamu jangan hanya menerima yang baik-baik saja, senang baik-baik, menyembah Tuhan. Tapi ketika diuji, ngomel nyalakan Tuhan. Jangan. Ya. Tapi pada akhirnya Ayub dipulihkan karena Ayub tahu, ya, Allah yang disembah Allah yang luar biasa. Lulus ujian. Ya. Bonusnya apa? Ayub ketika lulus ujian, ya, tubuhnya disembuhkan total. Kemudian harta bendanya dikembalikan 2 kali lipat. Kemudian lahir 10 anak, 7 laki-laki, 3 perempuan cantik-cantik. Gak ada anak yang secantik anaknya Ayub kalau kita mengatakan begitu. Waduh, ya kayak artis gitu ya cantiknya. Ya. Dan ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita pagi ini. Jadi yang pertama jangan heran, yang kedua bersukacita, yang ketiga mari kita lihat ayat 14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah kamu jika kamu dinistan karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Nah, ujian itu bisa saja dalam bentuk ketika kita mengikut Tuhan Yesus, orang menghina kita, mengolok-olok kita, mengucilkan kita karena kita mengikut Kristus. Itu sudah saya alami, Bapak Ibu. Karena saya dari tengah-tengah masyarakat yang mayoritas belum percaya. Ketika saya percaya kepada Yesus dan ke gereja, orang itu ya mengolok-olok saya, ya mengolok-olok saya, menista saya. Ya dulu sering gereja itu memberikan bakti sosial itu ya. Jadi di gereja tempat saya itu ada donatur yang memberikan donatur untuk berupa sembako dibagi-bagikan kepada siapa saja, baik orang Kristen maupun non Kristen, ya seperti itu. Dan kemudian terkenal di tempat saya, oh kamu ke gereja karena Indomie gitu, Kristen Indomie. Waktu itu saya bingung karena saya juga tidak dapat bantuan dari gereja seperti itu. Rumah saya dengan gereja jauh. Dikatakan saya Kristen Indomie, ke gereja karena minta bantuan seperti itu. Padahal saya tidak pernah dapat bantuan dari gereja seperti itu. Diolok-olok seperti itu, Bapak Ibu. Nah, katanya Tuhan, kalau kita ini dinista karena kita percaya kepada Kristus, dikucilkan ya karena percaya kepada Kristus, maka kita disuruh berbahagia. Ya, saya teringat dengan anak saya Apek ketika dia di SD. Satu kelas itu 3 orang mungkin yang Kristen seperti itu. Ya, ada Katolik, ada Kristen. Dia pulang itu lapor sama saya, Mama, aku lo diolok-olok sama teman saya. Diolok pas istirahat tuh teman-temanku ya enggak semua. Olok-olok nih saya. Haleluya gitu. Oh no, emang terus aku kesel aku gitu. Terus saya bilang, gue anak saya kesel. Gue harus tersenyum, puji Tuhan. Apa artinya haleluya itu apa, Ma? Artinya puji Tuhan, puji Yesus. Wah, itu Ma. Berarti temanmu tuh memuji Yesus, kamu bersyukur. Tuhan kita dipuji oleh temanmu, bukan omongan itu. Kamu bilang sama temanmu. Nah, besoknya apa yang bilang? Pas dia ngomong, haleluya. Puji Tuhan, katanya. Ada puji Tuhan, itu gak ada sobek. Ya orang nesu, aku nyembah Tuhanku. Haleluya, aku ngerti. Kamu apa artinya? Puji Tuhan, puji Yesus. Gak setuju. Belum begini kan, gitu ya. Katanya apa itu. Jadi akhirnya sejak itu apa gak diolok-olok seperti itu. Saya bilang, berbahagialah kalau kita diolok-olok, dipisah oleh karena ikut Tuhan. Ya, kenapa? Mari kita akan melihat alasannya. Karena Roh Allah ada pada kita.
tonggonya bilang, saya ide ini gereja murtad bisa seperti itu. Gak usah kita sakit hati, gak usah kita nesu-nesu, kita tersenyum Bapak Ibu. Kita bahagia, puji Tuhan, karena Roh Kristus ada di dalam hidup kita. Roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Berarti Kristus bertata di dalam hidup kita. Kita tidak sendirian. Ada Allah yang Maha Dasar, Maha Kuasa tinggal di dalam hati kita, menguasai hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ini loh alasannya. Kenapa kita nggak boleh sakit hati diolok-olok? Ya. Jadi Bapak Saifuddin ya bertobat. Beliau ini dosen dan juga punya pondok yang besar. Beberapa waktu lalu di penjara. Ini sudah keluar dari penjara. Ya. Apa sikap beliau ketika di penjara? Puji Tuhan. Berarti Tuhan punya rencana yang indah untuk saya masuk penjara dan saya menjadi berkat bagi teman-teman di penjara. Dan benar Bapak Ibu, di sana beliau memberitakan berita tentang Injil. Ya, pasti banyak orang yang boleh percaya kepada Tuhan. Ya, sekarang beliau sudah keluar dari penjara. Ya, tidak marah. Ya, tidak berusaha membela diri. Loh, saya ini tidak melakukan kejahatan kok di penjara seperti ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus saja tidak melakukan kejahatan disiksa, benar nggak? Apalagi saya dan Bapak Ibu. Ya. Tetapi Tuhan katakan, Roh Allah ada di dalammu ketika engkau dinista karena mengikut Aku. Gelap sama terang tidak bisa bersatu Bapak Ibu. Orang yang ikut Tuhan Yesus itu di dalam terang Bapak Ibu. Ya. Nah, orang yang tidak ikut Tuhan di dalam gelap, antara gelap dan terang tidak bisa bersatu. Makanya selalu tubrukan seperti itu. Ya, tidak sedikit gereja dibakar. Ya, lalu bagaimana reaksi anak-anak Tuhan? Apa terus marah? Ya tidak. Mendoakan orang-orang yang membakar gereja supaya mereka sadar dan bertobat diselamatkan oleh Tuhan. Ini yang diajarkan oleh Tuhan. Tuhan mau kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Makanya Tuhan katakan, berbahagialah kalau kamu dinista karena Aku, karena Roh Allah ada di dalammu. Amin Bapak Ibu. Ya. Ada yang di sini punya pengalaman karena ikut Tuhan dirasain di tonggo? Ada ya? Tidak apa-apa, tetap berbahagia. Amin. Ya nggak usah nesu-nesu, ya. Lek nesu-nesu berarti kalah, ya toh. Nah kalau nggak nesu-nesu berarti menang kita, ya. Yang keempat, ya, yang terakhir, ayat 15 dan 16. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jikalau ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Yang keempat, ya, kalau kita ini diuji lewat karena kita mengikut Kristus, kemudian kita dapat ujian dari beberapa orang, mungkin menguji dipakai oleh Tuhan untuk menghina kita, melakukan hal yang buruk kepada kita nggak usah malu. Ya, kita nggak usah malu. Ya, saya dulu ketika pertama kali ke gereja itu Bapak Ibu malu, ya karena nggak ngerti gitu ya. Jadi malu dan takut gitu ya, karena kan memang di desa saya tidak ada orang Kristen gitu. Jadi saya pakai sandal jepit, pakai kaos, ya toh. Kemudian Alkitab kecil tak taruh di saku seperti itu. Nah, ketika firman itu disampaikan oleh pendeta, oh ternyata kalau malu ini dosa. Setelah itu saya mulai pakai sepatu, kemudian Alkitab itu saya bawa seperti ini Bapak Ibu, karena dari rumah ke gereja jalan kaki, ya jalan kaki perjalanan hampir 3/4 jam dari rumah ke gereja itu ya, seperti itu. Kemudian apa yang terjadi? Wah, setelah saya menyatakan diri jadi orang Kristen ke gereja, Pak bawa Alkitab ini, wah heboh itu di masyarakat itu. Saya dihina, ya diolok-olok, ya. Jadi mulai dari anak kecil sama orang tua itu mesti ngolok-ngolok merasa nih. Wah itu sakit haleluya, seperti itu. Ya. Kemudian saya bilang saya nggak boleh malu. Saya menyatakan diri saya Kristen seperti itu.
ngurus surat dipersulit dan sebagainya, ya. Kemudian Pak Lurahnya katakan, loh, saya kira awakmu kok jadi Kristen, nggih Pak Inggi gitu ya. Kalau di saya itu kan petinggi, nggih Pak Inggi, ya apa kok pindah Kristen, mboten napa-napa, ya. Oh, kudune ya tetap ojo Kristen gitu ya. Ya, karena saya sudah memutuskan Kristen bagi gitu. Ya, kemudian akhirnya ngurus surat-surat akan dipersulit waktu itu, dan pada akhirnya kemudian dapat suratnya itu ya, seperti itu Bapak. Ya, jadi kisah Kapolri ya Kristen ya, puji Tuhan. Saya lihat di YouTube itu ada sebagian kecil masyarakat itu yang protes. Tolong Pak Jokowi ya, demi kebaikan bangsa ini tolong. Masa nggak ada yang nggak kesepan, banyak orang-orang yang baik dan sebagainya itu. Ya. Jadi Kapolri dikaitkan dengan agama itu sebenarnya tidak sambung gitu ya. Harusnya prestasi di dalam kapasitas ya sebagai Kapolri bisa nggak memimpin seperti itu. Nah beliau ini adalah Pak Kapolri kita ini adalah orang yang luar biasa gitu. Ya. Prestasinya luar biasa, makanya diperhitungkan oleh Pak Jokowi dan dipilih menjadi Kapolri. Apa yang terjadi? Banyak orang-orang sebagian kecil yang menolak seperti itu, ya. Tapi ada sebagian besar yang mengapresiasi seperti itu. Lalu apakah Pak Kapolri kemudian kecil hati? Tidak, ya. Tetap semangat, ya, di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh Presiden. Ya, kita perlu dukung dalam doa Bapak Kapolri kita supaya beliau jadi berkat buat Indonesia, amin. Ya, menjadi alat Tuhan di tengah-tengah bangsa yang pandemi ini, sehingga beliau boleh menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berprestasi, bisa dipercaya dan hasil dari kerjanya luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, Tuhan katakan di sana, ada warning di sana, jangan sampai anak-anak Tuhan itu menderita karena jadi pembunuh, jadi pencuri, jadi penjahat, jadi pengacau. Kalau dia ini jadi pembunuh, pencuri, penjahat, pengacau, terus hidupnya menderita, ya salahnya sendiri, betul nggak? Ya. Tapi Tuhan kasih warning, jangan kamu menderita karena kamu jadi pembunuh, jangan kamu menderita karena kamu jadi pencuri, jadi penjahat, jadi pengacau, sehingga hidupmu menderita. Tapi kalau kamu menderita karena kamu setia karena Kristus, karena akan diperhitungkan oleh Tuhan bahwa dikatakan di sana, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi kita harus tetap memuliakan nama Tuhan dalam kondisi apapun, ya Bapak. Jangan malu mengatakan saya Kristen. Ya. Ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mayoritas belum percaya, kemudian ditanya, agamamu apa? Agama saya Kristen. Tidak usah takut, tidak usah malu, Bapak Ibu. Ya. Kamu ke gereja? Iya, seperti itu. Ya. Karena Tuhan katakan kalau kamu malu menyatakan imanmu di depan orang lain, maka juga aku tidak akan menyatakan kepada Bapa. Tuhan tidak mau mengakui. Kalau kamu tidak mau mengakui aku di depan umum, di depan orang banyak, kalau ada orang banyak tanya kepada kita dan kita tidak berani, ya, maka Tuhan katakan aku juga di akhir zaman tidak akan mengakui kamu sebagai anakku. Waduh, kalau kita tidak diakui sebagai anak Tuhan, terus di tempat kita di mana, Bapak Ibu? Di kekekalan itu hanya dua, Bapak Ibu, kalau nggak surga, neraka. Ya. Jadi kalau Tuhan tidak mengakui nama kita dicoret dalam kitab kehidupan, ya kita nggak bisa masuk ke surga. Nanti masuk ke surga itu kan di absen, ada namanya itu. Kitab kehidupan yang besar itu nanti dibuka di akhir zaman itu. Namanya yang ada di situ boleh masuk surga, yang enggak di sebelah kiri, udah langsung ke neraka. Nggak bisa kita teriak-teriak disuruh sama Tuhan di masa penghakiman. Oh Tuhan ampuni saya, Tuhan memang dulu saya nggak berani Tuhan, tapi sebenarnya saya berani. Sudah terlambat. Nggak bisa Bapak Ibu. Selama di dunia ini Bapak Ibu, kita harus mempersiapkan diri kita untuk masuk di dunia kekekalan, yaitu surga kekal. Yaitu taat dengan firman Tuhan. Jangan malu.
menjadi orang Kristen. Amin. Ya. Kalau di gereja ya tidak malu, tapi di luar sana ketika mayoritas bukan anak-anak Tuhan, apakah kita berani mengatakan saya Kristen? Saya ke gereja. Harus berani Bapak Ibu. Karena kalau tidak, Tuhan katakan aku tidak akan mengakui engkau di depan Bapa. Nah kalau Tuhan tidak mau mengakui, nah kita tempatnya di mana Bapak Ibu? Hanya dua tempat. Kalau tidak surga, ya neraka. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk menyikapi ujian. Yang pertama, jangan heran kalau pas ada ujian. Tetap bersukacitalah, berbahagialah, dan jangan malu menyatakan bahwa diri kita pengikut Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita satu dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Meteraikan firman di dalam roh hati kami, supaya kami sungguh-sungguh boleh melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, supaya kami memperoleh apa yang Tuhan janjikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus Tuhan akan terus berkarya di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang cukup memberikan kepada kita inspirasi ke depan, supaya kita tidak heran dalam hidup kita ini, kemudian bersuka cita, kemudian bergembira, dan jangan malu. Betul? Amin? Amin? Jadi nanti pulang kalau tanya firman Tuhan ini apa, bisa jawab ya. Ada 4 poin tadi. Baik, Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Sajeke Aku Derek Gusti. Sajeke Aku Derek Gusti, uripku tansah diberkahi. Hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabariku Gusti Yesus amarini. Sajeke aku nek Gusti, uripku tansah diberkahi. Hatiku ayam tentram, hatiku ayam tentram, kabariku Gusti Yesus hari ini. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Nanti akan memberi doa syafaat, doakan bangsa dan negara, kemudian tadi Pak Kapolri kita, kemudian situasi Indonesia supaya COVID-19 ini segera berakhir, dan doakan juga sidang jemaat kesehatannya dan pelayanan di gereja ini. Tuhan memberkati. Kita mohon Pak Didi berdoa. Kita akan naikkan pokok-pokok doa syafaat kita pada pagi hari ini. Bapa, kami terus
militan yang mana kami terus semangat dan terus berjuang untuk kami sampai garis akhir perjuangan kami kepada Engkau. Berkati hamba-Mu yang luar biasa, urapi pakai semakin dan semakin luar biasa. Campur tangan Tuhan, urapan surga kami turun atas beliau. Kami berdoa, kuduskan sucikan persembahan kami yang sudah kami persembahkan, yang mana Tuhan sudah memberkati kami, mencukupkan kebutuhan kami, sehingga kami harus terus belajar memberikan yang terbaik buat Engkau. Kau mengembalikan dengan berkat berkelipat-kali ganda kami, dan Kau tidak pernah berhutang apapun Bapa pada kami. Sebab itu Engkau pasti akan mengembalikan dengan cara yang luar biasa melalui pekerjaan kami, karya kami, usaha dagang kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa pada pagi ini untuk Tuhan Yesus, kondisi di mana pada hari ini pandemi masih ada dan bahkan di wilayah-wilayah tertentu masih zona merah. Bapak, kami terus berdoa memohon kesaksian-Mu jika pada hari ini kami bisa beribadah tatap muka offline. Ini adalah luar biasa bagi kami. Ini adalah anugerah bagi kami. Kami bersyukur Bapak. Kami benar-benar bersyukur karena kami merasakan sendiri, kami mengalami sendiri beberapa minggu bahkan 1 bulan kami tidak bisa beribadah Bapak. Ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat kami sayangkan karena kami tidak bisa beribadah. Ternyata Bapak, ternyata ketika kami tidak memuji usahakan nama-Kau, tidak mendengarkan firman-Kau, hidup ini kosong dan hampa. Sebab itu bersyukur jika pada hari ini kami bisa bertatap muka kembali, kami bisa beribadah kembali bersama-sama, meninggikan, memuji, memuliakan nama. Sebab itu Bapak, ini adalah karunia, kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan limpahkan kepada kami. Pada hari kami bisa beribadah kembali. Sebab itu Bapak, lindungi kami semua di tempat ini khususnya, untuk kami terus Tuhan sehat, kami terus semangat, untuk kami terus meniti kehidupan kami di masa-masa yang akan datang, untuk kami semakin setia. Pandemi saat ini Tuhan, khususnya di Indonesia, Tuhan segera hilangkan, lenyapkan, singkirkan supaya kami terus bisa kembali pulih kehidupan kami. New normal akan terjadi di bangsa negara kami. Terima kasih Pak. Berkati Bapak, Bapak Kapolri yang sebagai anak Tuhan, ini adalah luar biasa contoh, yaitu Bapak Ahok yang Tuhan sudah pilih menjadi gubernur, bahkan menjadi sekretaris atau yaitu direksi BUMN di Pertamina. Tuhan, ini adalah hal yang luar biasa untuk menjadikan berkat contoh bagi kami bahwa anak Tuhan di masa-masa yang akan datang, dan ini adalah yang baru muncul, Tuhan pakai luar biasa untuk menjadikan contoh dan berkat di negara bangsa kami yang tercinta. Ini juga Pak Kapolri, kembali kami berdoa untuk beliau, Tuhan memberikan urapan kebijaksanaan untuk bisa memimpin khususnya yaitu di kepolisian Bapak, supaya polisi semakin citranya membaik. Karena beberapa saat sempat citra Polri ini, polisi ini turun karena memang ada oknum-oknum tertentu yang ingin merusak citra diri Polri. Sebab itu kami percaya, diserahkan beliau, hamba-Mu anak Tuhan yang setia ini, dan pakai Kapolri kami untuk terus dipakai Tuhan dan menjadi contoh bahwa ada anak Tuhan, orang Kristen yang luar biasa, tegas, bijaksana, dan takut akan Tuhan, akan memberkati negeri ini. Terima kasih Bapak, dari Kota Madiun, supaya Kota Madiun tetap kondusif, kami tetap bisa beribadah. Tuhan berkati gereja-gereja di seluruh Madiun khususnya, untuk diberkati Tuhan, untuk kami tetap bisa terus beribadah tatap muka seperti ini di hari-hari yang akan datang. Berkati bangsa negara kami, supaya terus Tuhan pimpin Bapak Jokowi sebagai presiden, pemimpin tertinggi di negeri ini. Tuhan berkati urapan zaman daripada Tuhan Yesus, biar mereka takut akan Kau, terus melanjutkan atau Tuhan bekerja dengan baik, takut akan Tuhan. Hikmat daripada surgawi Tuhan limpahkan kepada beliau, memimpin bangsa yang besar ini. Tuhan akan berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera turun atas beliau. Terima kasih Bapak, berkat menteri yang sempat diresapel, diganti menteri-menteri yang lain untuk supaya bisa bertugas dengan baik, membantu bekerja seperti moto atau semangat dari Bapak Presiden bahwa semakin hari semakin harus bekerja untuk rakyat Indonesia supaya kesejahteraan, kemakmuran, damai bisa terjadi di negara kami yang tercinta. Sekali lagi berkati bangsa negara kami, aparatur TNI Polri yang menjaga kedamaian atau persatuan negara NKRI, Tuhan berkati semuanya. Sekali lagi Bapak, untuk Bapak
Gembala kami yang terkasih, Bapak Misael, yang sudah Tuhan tolong, Tuhan ada mujizat pada kehidupan beliau, Tuhan terus lindungi, Tuhan lingkupi, naungi supaya keluarga besar Bapak Gembala kami yang terkasih, Tuhan jagai. Ini adalah suatu hal yang luar biasa ketika beliau di dalam titik kritis, Tuhan akan lakukan dan Tuhan tolong sehingga Bapak Gembala kami terkasih bisa sembuh. Dan kami percaya ini adalah pengalaman yang luar biasa, membuat kami cuma di sini tetap semangat dan harus terus tetap semangat karena Bapak Gembala kami mengalami Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan. Ini adalah hal mujizat yang luar biasa. Terima kasih Bapak, saya kasih beserta seluruh hidup kami, persekutuan kami di hari-hari yang datang untuk kami tetap setia dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami yang penuh kekurangan dan kelemahan, Kau yang akan menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan Tuhan sudah mengabulkan doa kami. Haleluya. Amin. Kami mohon sidang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan akhiri pada pagi hari ini. Kasih kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangan masa depanku penuh dengan harapan. Aku harap ini semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini semangat curahku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi kita puji. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangan masa depanku penuh dengan harapan. Aku rasakan diri semula karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita satu terima doa. Engkau sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau akan tolong kami dengan sepanjang hidup ini Tuhan. Sebelum kami akan meninggalkan Tuhan gereja ini, kami mohon berkat Tuhan itu akan atas kami, yaitu berkat kekuatan iman, berkat kesehatan, berkat secara perekonomian Tuhan yang akan Tuhan atas kami, sehingga hidup kami akan dilingkupi oleh kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapak Ibu, mari kita akan mengangkat kita untuk berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kita, yang berasal dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, akan memberkati kita sekalian hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Haleluya.
Amen.